Tips dari aku untuk meditasi forgiveness. Bagaimana caranya kita itu healing untuk menyembuhkan luka masa lalu. Ada yang prosesnya sampai bertahun-tahun, mungkin sampai 10 tahun. Ada yang sampai teriak-teriak mungkin, nangis-nangis, ingat kejadian itu. Dibahas tentang masa lalu, nangis, teriak-teriak, ke-trigger. Ngeliat orang yang udah nyakitin, misalkan lagi sukses, lagi masa jaya-jayanya, kamu sebel, kamu dendam. Bagaimana sih cara menghilangkan itu? Bagaimana sih? Aku tuh capek loh dengan perasaan ini, perasaan kayak dendam, perasaan yang mengganjal gitu setiap aku inget orang itu. Pernah nggak kamu ngerasain? Aku pernah. Di sini let me tell you about this meditation forgiveness. Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi di segmen sharing is caring. Welcome back teman-teman. Jadi di sini ada teman aku yang request bagaimana caranya untuk meditasi forgiveness. Oke, for example, kalau misalkan kamu lagi ada perasaan dendam sama seseorang, kamu marah sama orang ini dan mengharapkan dia itu celaka. Ingat teman-teman, the power of forgiveness itu benar-benar membawa berkah banget untuk hidup kamu. Gimana caranya? Aku untuk melakukan praktik forgiveness ini dengan cara meditasi. Aku pernah bikin sound meditasi guide meditation for forgiveness. Tapi langkah pertama sebelum kamu ingin forgiveness, kalau belum tahu forgiveness itu apa? Forgiveness itu artinya memaafkan. Jadi kamu benar-benar full, pure, apa ya bahasanya? Kamu benar-benar memaafkan dia sepenuhnya. Apapun kesalahan yang udah dia lakukan, entah 10 tahun yang lalu, yang pertama harus kamu lakukan adalah memaafkan. Oh bukan, yang pertama kamu harus lakukan adalah menerima. Iya, accept it. Kamu benar-benar harus menerima itu dulu. Langkah ya. Jadi aku ada bagan atau kayak table kotak di sini, nanti aku taruh fotonya. Itulah proses move on aku untuk memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang yang udah menyakiti aku. Kamu harus menerima dulu. Oke, ini udah terjadi. Aku nggak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki, itu nggak bisa. Ya, ingat kan video aku sebelumnya, kalau kita itu tidak bisa mengutak-ngatik takdir kehidupan, apalagi itu udah berlalu, kita kan nggak bisa. Yang hanya bisa dilakukan manusia itu menerima. Kadang gini teman-teman, seseorang, siapapun yang datang ke dalam hidup kamu, itu ada pembelajarannya masing-masing. Ingat video aku, everything happens for a reason. Segala sesuatu yang terjadi itu ada alasannya. Kamu ketemu sama orang ini, itu bisa memberikan kamu pembelajaran agar di masa depan nanti kamu menghargai orang yang baik di depan sana. Jadi kamu bisa belajar dari pengalaman buruk. Hidup itu tidak pernah berhenti belajar ya. Memang pembelajaran memaafkan, ikhlas, menerima itu pelajaran yang paling susah, paling berat. Karena apa? Kita harus menurunkan ego. Ya kan manusia kan penuh ego ya. Aku nggak mau minta maaf, gengsi. Ini itu. Tapi faktanya apa? Ketika kita menurunkan ego kita itu nggak kalah kok. Dengan kamu menurunkan ego, kamu berarti memberikan cinta kasih kepada dia. Nah ini nyambung lagi sama unconditional love, cinta tanpa syarat. Kamu mengasihi orang yang udah menyakiti kamu tanpa imbal, tanpa timbal balik, tanpa imbalan. Oh dia harus begini ke aku. Ya udah nggak apa-apa kalau misalkan dia nggak pernah minta maaf sama kamu. It's okay kamu memaafkan dia. Cara memaafkannya itu, kamu nggak perlu kayak nyamperin, aku udah maafin kamu. Halo, lagi apa? Gimana kabarnya? Aku udah maafin kamu. Nggak perlu kayak gitu ya, say. Cukup dari sini. Dari sini kamu, oke, aku udah memaafkan dia, itu sudah terjadi. Terima kasih atas pengalamannya yang membentuk pribadi aku semakin bijak, semakin mengerti ya lika-liku kehidupan ini. Jadi pada saat aku melakukan meditasi forgiveness, aku duduk seperti biasa, bersila. Yang nggak tahu duduk sila nih kayak gini guys, ada gambarnya. Nanti kamu bisa lihat ya, duduk bersila. Pokoknya kamu harus cari tempat sepi kalau kamu kuat ya untuk mengorek masa lalu. Karena meditasi forgiveness ini kita kembali ke masa lalu teman-teman. Ibarat kayak luka-luka yang udah berkerak di alam bawah sadar. Memori itu tersimpan di alam bawah sadar ya kan. Aduh, pikiran bawah sadar tuh udah merekam banyak memori. Memori menyenangkan dan memori yang menyakitkan. Kenapa kamu bisa ingat dia bertahun-tahun, walaupun itu kejadiannya udah 10 tahun yang lalu? Karena udah tersimpan di sini, alam bawah sadar. Nah, gimana caranya kamu mengorek luka-luka itu? Kalau dikerok-kerok gini kan susah ya, udah berkerak nih lukanya. Caranya apa? Rutin. Kamu cari tempat yang sepi. Ini kalau kamu kuat ya. Kunci pintu kamar, pakai headset, duduk bersila, dan tangannya itu dibuka. Taruh di atas paha.
Jadi kayak gini teman-teman, aku tunjukin dulu ya. Tangannya dibuka, kayak udah lihat kan posisi meditasinya kayak gimana. Tangan dibuka, taruh. Jadi ibarat kayak kamu tuh membuang membuang energi negatif dengan cara membuka. Ini terserah ya, boleh teman-teman begini tangannya di atas paha atau mau ditutup, tapi saranin aku mending dibuka sih. Close your eyes, kamu benar-benar pejamkan mata. Nanti dituntun dengan cara kamu dengerin tuh musik guide meditation. Kamu dengerin satu persatu. Jadi kalau misalkan kamu nggak ada gambaran seperti ini, contoh meditasi forgiveness. Kamu tutup mata, misal kamu lagi di dalam ruangan gelap jiwa kamu. Jadi kita berkomunikasi dengan sosok yang udah menyakiti lewat energi jiwa. Kamu nggak ngomong langsung depan dia, nggak marah-marah, tapi lewat hati kamu sampein semuanya. Itu lebih enak. Mengeluarkan unek-unek ya. Di momen ini akan capek banget kamu mengeluarkan emosi negatif. Jadi kamu membayangkan sosok orang itu yang udah nyakitin kamu siapapun ya, ada berapa orang, benar-benar datang ke hadapan kamu di dalam meditasi itu. Di ruangan gelap misal, di ruangan yang sunyi, kamu dan orang ini saling bertatapan. Lihat dia, kamu tatap wajahnya. Apa yang kamu rasakan ketika melihat dia? Ingat apa yang udah dilakukan, apa yang udah dia katakan sama kamu sampai kamu bisa sesakit ini. Nah, di momen ini kamu pasti nangis, bombay. Gila, aku inget banget masa itu. Kamu pikirin, kamu rasakan. Ibarat nih buku, kamu membuka lembaran masa lalu. Halaman 1 kamu maafin, halaman 2 kamu maafin, terus sampai ending. Nah ya, di proses mengeluarkan ini kamu mungkin boleh ngomong secara diucap keluar atau dalam hati juga nggak apa-apa. Mungkin aku benci kamu udah selingkuhin aku benci kenapa sih kamu giniin aku, kenapa sih kamu gini-gini bla 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 bla. Itu pasti kan semua kamu keluarin kan. Nah, boleh lewat ucapan atau dalam hati. Itu pasti sambil nangis kan, kayak sambil meditasi kamu kayak benci kamu gitu-gitu kan. Itu momennya gila. Abis udah kamu keluarin semuanya, nanti dituntun juga kok. Pokoknya kamu ikutin aja deh tuntunan dari guide meditation itu. Kamu tatap mata dia setelah mengeluarkan unek-unek tanpa emosi. Perasaan udah lega, kayak pasti dituntun untuk tarik nafas, buang. Itu pasti dituntun kok. Jadi kamu hirup energi penyembuhan ya. Kamu buang emosi negatif. Anggap kayak asap tebal hitam yang keluar, atau enggak debu-debu yang keluar gitulah. Itu visualisasinya aja ya, karena yang ngerasain kan kamu sendiri nanti. Di proses itu kamu bayangin tanpa emosi, dan bayangin si orang ini ngomong minta maaf. Walaupun di realitanya dia nggak minta maaf sama kamu, nggak apa-apa. Kamu bayangin lagi berjabat tangan sama dia, atau lagi pegangan tangan kayak gini. Kamu bilang sama dia, ini paling powerful. Aku memaafkanmu. Terima kasih atas pengalaman ini. I love you. Aku mengasihi kamu. Terima kasih atas pengalamannya. Itu momen amazing sih. Balik lagi, unconditional love. Aku mengasihimu tanpa imbalan, tanpa berharap dia tuh akan melakukan apapun lagi ke kita. Ya udah, dia udah nyakitin kita, dia udah pergi, dia nggak sadar kalau dia salah. Ya udah, yang penting kamu udah maafin. One day, kalau kamu benar-benar udah sepenuhnya maafin dia, karma akan bekerja. Karma buruk akan bekerja ke orang itu. Kalau kamu masih berpikir, aku pengen dia bangkrut, aku pengen dia kecelakaan, aku pengen dia kena karma buruk, gak bakal kejadian. Hidup dia masih happy aja kalau kamu belum maafin. Aku ngomong ini gak bullshit ya teman-teman. Aku ngomong ini berdasarkan pengalaman nyata. Ketika kamu udah sepenuhnya ikhlas, udah gak inget dia lagi, fokus sama hidup kamu, kerjain apa yang ada di depan mata. Fokus bisnis, fokus kuliah mungkin. Misalkan kamu punya goals nih, tapi ketunda gara-gara kebanyakan waktu sama dia dulu. Lakukan goals itu apa? Kamu pengen punya bisnis, kamu pengen kuliah lagi, kamu pengen kerja ini, lakukan. Ketika kamu sibuk, ketika kamu udah kayak gak ada waktu untuk inget dia,
disitulah kamu mulai legowo, mulai detach, dan karma buruk akan bekerja. Waktu itu ada orang yang ngatain aku cewek yang gak baik, yang ingat kan video aku yang sebelumnya? Itu dia ngejilat ludahnya sendiri. Dia akhirnya menceritakan kalau cewek yang dia anggap baik itu ternyata penipu selama ini, guys. Dia malah nge-DM aku, ngeceritain semuanya. Dia kena karmanya, Beb. Tapi di situ aku nggak mengharapkan dia dapat karma buruk ya. Aku nggak pernah mendoakan orang jahat-jahat. Kecewa itu udah pasti ya. Aku kecewa. Tapi balik lagi, gimana caranya kita tuh harus cepat-cepat move on. Ya nggak cepat juga sih, orang punya prosesnya. Tapi kamu harus bisa tegas sama diri kamu sendiri. Jangan terlena dengan kehadiran dia gitu loh. Jangan takut ya kehilangan seseorang. Nah, ketika kamu udah berjabat tangan nih tadi di meditasi, kamu kan say thank you, kamu membayangkan dia minta maaf sama kamu, itu pasti momen berdamai kan. Momen berdamai, gila, terharu banget. Momen berdamai sama orang yang udah nyakitin kita itu benar-benar powerful sih. Di saat udah berdamai, kamu bayangin dia itu lepas tangannya. Pas udah berjabat tangan atau pegangan tangan gini, berdamai kan. Kamu bayangin akhirnya kalian sudah lepas tangannya, dia tersenyum, dan dia pergi ninggalin kamu sampai hilang. Semua memori zaman dulu itu hilang di hadapan kamu, dan kamu putar balik ke belakang. Jadi kayak ini, misalkan kamu ngadep dia nih, kamu ngadep dia udah kayak happy gitu, kamu putar badan, lanjutin hidup kamu untuk masa depan. Jadi nggak hanya menyembuhkan, tapi kamu juga visualisasi dream life kamu. What's your dream life looks like? Apa impian kamu? Aku selalu gitu. Jadi kalau aku udah maafkan dia, masalah sudah selesai, kita berdamai, aku membayangkan aku visualisasi punya uang banyak, punya rumah sendiri, karir aku sukses, punya jodoh yang pas buat aku. Aku membayangkan itu. Bayangin wajah orang tua bangga sama kita. Kayak misalkan aku sukses di karir ini, terus aku ngebayangin mama aku tuh ngasih buket bunga, ucapan congratulations. Happy kan? Jadi dari kamu bersedih-sedih, akhirnya terobati happy karena kamu sudah manifest dream life kamu. Kamu udah membayangkan kehidupan impian kamu setelah kamu maafin dia. Dijamin deh, rezeki kamu zep langsung. Itu sih proses meditasi forgiveness. Itu tips dari aku, tutorialnya. Pokoknya yang pertama, kamu harus accept it ya, menerima dulu. Ini sudah terjadi. Jangan denial. Itu sudah terjadi, kamu kayak denial, jangan. Memang ini sudah terjadi, kamu nggak bisa lagi. Penyesalan tuh udah pasti ya. Masa lalu nggak bisa diubah, masa depan bisa kita tentukan dari langkah yang kita ambil. Sering banget kan aku bahas ini. Jadi apa? Hidup kamu now, right now, saat ini. Saat ini aku fokus nge-YouTube. Aku fokus sharing ke teman-teman aku. Aku fokus bikin konten. Aku fokus ngurusin project aku. Aku fokus dengan apapun kerjaan yang ada di depan mata. Sampai misalkan kita udah sukses nih, udah glow up gitu ya, orang yang udah nyakitin di masa lalu, dia pasti nge-stalking sosial media kamu. Kamu harus bisa ngelewatin ini dulu. Karena jangan sampai masalah sama dia itu ngerusak hidup kamu. Jangan karena satu orang malah bikin hidup kamu jadi sial. Enak aja. Aku udah tumbuh capek-capek, orang tua udah ngelahirin, udah merawat aku, menyekolahkan aku dengan baik. Masa cuma gara-gara beberapa orang atau satu orang ini udah nyakitin hidup aku hancur? Enggak lah, nanti cek ya guide meditation forgiveness di reels aku taruh linknya di description box. Mungkin aku akan bikin lagi sih versi terbaru karena aku mau ganti lagunya. Tapi coba aja dulu kamu praktik ini. Kalau misalkan kamu lagi ada dendam, pengen benar-benar dikeluarkan, itu. Sama satu hal guys, ini penting banget. Sebenarnya udah pernah aku bahas sih di unconditional love. Tapi setiap kamu muncul dendam, setiap kamu susah maafin orang, ingat satu hal, kematian. Ini bukan yang nakut-nakutin ya. Energi manusia itu bisa terus tertinggal jiwanya, gimana ya? Energi manusia, entah positif atau negatif, itu akan kebawa sampai mereka ajal. Kalau pikiran kamu lagi banyak hutang, kamu benci sama orang, meninggal ya, tenang nggak? Enggak kan? Ini jadi serem juga nih pembahasan. Pokoknya, ketika pikiran kamu tenang, kamu happy, misalkan kamu inget K-pop atau lagu, joget-joget gitu, pasti itu kan yang melekat di alam bawah sadar. Apapun yang melekat di alam bawah sadar, itu yang menentukan hidup kamu.
Makanya dengan meditasi forgiveness, ini yang membersihkan korek-korek kerak-kerak luka di alam bawah sadar. Jadi ketika kamu ketemu orang itu lagi, ada orang yang ngomongin dia depan kamu gak ke-trigger. Tapi kalau misalkan kamu belum sembuh, ada orang yang ngomong gini, Sel, inget gak si Doni yang pernah selingkuhin lo? Pasti kamu kayak, dep, ayo ngaku. Langsung dep gitu kan, kupingnya panas, deg-degan, sebel. Itu berarti kamu belum sembuh, dan pikiran bawah sadar kamu masih melekat sama dia. So, itulah apa yang kamu harus lakukan. Konsisten meditasi itu setiap hari kalau bisa, sebelum tidur kek, atau sebelum beraktivitas. Pokoknya di posisi kamu relax, jangan sampai kayak ada pikiran lagi capek kerja, enggak. Pokoknya misalkan mau tidur, kita relax di kasur. Nah, beban udah hilang kan, beban pekerjaan, tinggal kamu fokus, konsentrasi meditasi. Pokoknya kalau pengen meditasi itu harus fokus, jangan ke distract dengan apapun. Makanya aku saranin sendirian di kamar, jangan sampai ada orang ngedenger kamu nangis-nangis. Ya nggak apa-apa sih kalau misalkan kamu kuat ya, tapi ada juga orang yang nggak kuat untuk meditasi ini karena nangisnya terlalu kenceng sampai teriak-teriak. Mungkin bolehlah ditemenin orang, kayak dielus-elus badannya, di kayak udah sabar-sabar gitu. Ada memang orang kayak gitu. Cuma kalau kamu kuat, aku waktu itu kuat sih sendirian karena aku pengennya sendiri. Aku malu guys, diliatin temen aku, diliatin orang tua. Mama aku nggak pernah tahu kalau aku meditasi setiap hari waktu maafin cowok. Oh no, setahun full. Ya nggak setiap hari juga sih, ada masanya aku kayak capek, tapi nanti lagi dalam 1 bulan tuh ada hampir setiap hari. Sampai ketika kamu dengar meditasi itu lagi, nggak sedih lagi. Kan selalu dituntun untuk mengingat masa itu ya. Kamu ingat, abis itu kamu cuma tersenyum. Kayak aku waktu udah penyembuhan nih, aku dengar meditasi itu lagi, aku cuma tersenyum. Ya udah, kayak udah males lagi visualisasi, malah kadang ke distract hal-hal yang bikin aku sibuk. Memvisualisasikan dream life, duit, karir gitu loh, cinta baru, udah nggak mau nginget itu lagi walaupun aku coba praktik itu lagi. Begitu. Kamu akan merasa setuju dan relate dengan video ini kalau kamu udah berhasil praktik forgiveness. So, segitu aja teman-teman pembahasan aku tentang meditasi forgiveness. Cepet sembuh ya. I wish get well soon. Lekas sembuh ya buat kamu yang punya luka. Luka itu pasti sembuh. Yang penting niat dari hati kamu benar-benar memaafkan dia. Totally surrender. Forgiveness. Dan jangan pernah ada pikiran untuk dendam. Bentar ya, ada rambut. Jangan pernah ada pikiran untuk dendam. Dendam tidak menyelesaikan masalah. Thank you so much for watching. Follow Instagram, TikTok, dan Bigo Live aku. And see you on my next video. Bye-bye!